Berarti Itu tuh. kan itu berdiam diri di masjid Ustaz tuh disebut itikaf. Berarti kalau misalnya kita mau ke masjid, kita punya niat itikaf di sholat 5 waktu aja misalnya, itu termasuk itikaf juga dong berarti Ustaz. Menunggu sholat itu seperti pahalanya seperti orang dalam keadaan sholat, benar nggak gitu Ustaz? Ustaz, kalau misalnya taruhlah ya kayak misalnya kalau mobil memang ya kalau di dalam perjalanan ya misalnya kita di jalan tol misalnya gitu subuhnya pas di jalan tol gitu kan nggak bisa berhenti mau nggak mau kan kita sholat di dalam Ya. mobil. Nah, di dalam mobil kan emang ya batasnya segini nggak bisa berdiri kan. Kalau di pesawat kan posisinya masih bisa berdiri tuh Ustaz. Kalau kita berdiri masih tinggi kan itunya atapnya gitu ya atap pesawat. Itu kalau kita sholat duduk memang takbiratul ihramnya harus berdiri dulu gitu Ustaz. Karena kan takbiratul ihram berdiri bila mampu. Mampu sih, cuma kan orang aneh kali. Gimana tuh Ustaz? Jadi jangan sampai ditinggalkan seluruhnya dengan langsung duduk. Kalau masih mampu berdiri, tetap berdiri dulu. Saya salah dong selama ini berarti. Sholat di pesawatnya sih duduk aja gitu Ustaz. Aduh, harus لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat walidil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Habibina wa Rasulina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Juga semoga kita mendapatkan sahabat beliau di akhirat kelak insyaallah. Ya walfina jazakumullahu wa iyyakum. Seperti biasa kita mengaji kembali di kajian channel ini mengaji bekerjasama dengan Mahat dan Ilmu. Alhamdulillah masuk ke masih bab nomor hadis 632, masih di bab zakat, kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih dipandu Ustadz kita. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dan senantiasa kita selalu mendoakan beliau agar selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku thalibul ilmi wabil khusus anak al-fakir dan waktu yang tepat kepada guruna tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang mana malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam podcast yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Amin. Mohon maaf atas banyaknya uzur ya, dikarenakan memang kesibukan yang luar biasa nih, alhamdulillah. Sehingga banyak sekali cancelan nih. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan sekarang. Tentunya ini nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan
senantiasa melapangkan rizki bagi kita dan kemudahan, dan juga mengistiqomahkan kita di atas ilmu dan amal saleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya syukran wa jazakumullah khairan kepada pembawa acara kita ya, Pak Romi hafizahullah taala, yang telah memulai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ikhwafillah para pemirsa sekalian, yaitu hadis dari Amr bin Shu'aib yang itu ya. Kalau di saya Wa'an Ali radhiyallahu anhu. Qala Oh, yang itu. Baqaril awamil. Oh, yang itu yang Wan Ali radhiyallahu, oh yang itu. Baik, baik. Berarti yang itu ya. Nah, Nah, kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat yang dijanjikan surga ya oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, laisa fil baqaril awamil sadaqatun, tidak ada zakat atas sapi yang dipekerjakan. Rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa rajihu waqfuhu aidan. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan juga Darqutni. Dan yang rajih, yang unggul adalah dia itu waqfuhu aidan. Maksudnya adalah mauquf. Hadisnya terhenti pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya saja, walaupun misalkan ini hadis yang mauquf, sebagaimana kita telah pahami bahwasanya hadis yang mauquf dalam masalah hukum itu bisa marfu' hukman atau dihukumi seperti marfu' sampai pada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin seorang sahabat itu menyampaikan tentang suatu hukum tanpa sandarannya pasti dari Rasulullah SAW. Maka marfu' hukman, ya, demikian. Nah, di sini dijelaskan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada zakat atas sapi yang dipekerjakan. Karena ada sapi-sapi yang di masa dulu itu yang memang dipekerjakan untuk membajak sawah, apa segala macam ya. Ya mungkin di sekarang juga di kita ada ya, yang demikian. Ya. Nah, kalau misalkan dia dipekerjakan seperti itu, maka dia tidak dizakati. Demikian. Adapun sapi-sapi yang hanya diternak saja untuk diambil daging ataupun misalkan diambil susunya, tidak dipekerjakan dia, tidak dibayar dengan mempekerjakan sapinya atau tidak disewa, demikian, maka seperti ini sapinya tidak ada zakat sapi baginya, gitu maksudnya, ya, demikian. Adapun nanti kecil, kalau misalkan dia disewakan, maka kan dia nanti punya penghasilan dari hasil menyewakan sapi si pemiliknya kan. Nah, kalau misalkan ditabung dia penghasilannya tersebut, hasil sewanya itu, dan mencapai nisab dari zakat mal, maka dia keluarkan zakat mal, tapi bukan zakat peternakan gitu. oh, Zakat. Nah, itu zakat. Kalau itu mah hasil daripada usaha dia gitu, maksudnya hasil daripada menyewakan sapi, bukan dari sapinya itu sendiri gitu. Sementara syariat mengatur pada sapi itu ada zakatnya kalau ternakan demikian. Tapi si sapi tersebut hanyalah sapi perah atau misalkan sapi pedaging. Adapun kalau sapi tersebut itu dipekerjakan untuk membajak, untuk apa, maka tidak ada zakat baginya, gitu. Demikian, walaupun banyak tidak ada zakat kalau dipekerjakan semua. Nah, ini ketentuan syariatnya, sehingga dalam hal ini berarti bisa dibedakan tuh ternak-ternak yang dia itu dipekerjakan berarti tidak ada zakat padanya. Sementara ternak-ternak yang tidak dipekerjakan demikian maka ada zakat padanya, seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. apa Ustaz, berarti binatang ternak kalau dia tidak bekerja berarti ada zakat zakat peternakan, berarti begitu ya. Kalau Ya, misalnya binatang ternaknya itu dipekerjakan berarti tidak ada zakat. Tapi kalau misalnya dia punya fungsi ganda, dia juga disewakan, binatang ternak disewakan, pekerja tapi disewakan. Nah, zakatnya bukan zakat peternakan tapi zakat perniagaan, jadi gitu. Ya. Itu Jangan berapa zakat mal untuk- biasa seperti itu. Ini kan kalau habisnya sapi, berarti kalau misalnya begitu kuda, unta, keledai kali ya masih, kerbau, Iya, ya. gitu masuk ya berarti. Baik, baik. Nah, kalau misalkan kita lihat sapi itu
sebagian ulama mengatakan wakil dari yang lainnya ya, maksudnya demikian. Karena biasanya sapi ini kan yang paling banyak diperah susu dengan apa namanya dagingnya gitu ya. Jadi itu juga mewakili yang lain tuh, mewakili kambing, mewakili unta demikian. Nah, cuma sebagian ulama ini mengkhususkan cuma sapi saja, gitu. Mengkhususkan cuma sapi saja. Cuman dalam hal ini, pendapat yang mendekati yang benar adalah sama ya, mau kambing maupun sapi ataupun mau unta, yang penting bahimatul an'am. Kalau dia dipekerjakan maka tidak dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam bishawab. Dan kalau kita perhatikan juga dibedakan ya antara keledai aja misalkan, keledai yang dipekerjakan dengan keledai yang tidak dipekerjakan itu beda hukumnya kan gitu. Ya kalau keledai yang dipekerjakan itu dia kotorannya tidak sampai najis ya, tapi kalau keledai yang tidak dipekerjakan itu malah najis gitu. Ya. Gimana ulang? Karenanya di sini, jadi keledai itu dibedakan menjadi dua kategori. Kalau dia keledainya bukan keledai jinak, artinya keledai yang dipekerjakan, keledai liar dan sebagainya. Itu ya berarti tadi gimana Ustaz? Yang keledai yang bekerja dan tidak bekerja itu ya, keledai yang bekerja dibedakan antara keledai liar, keledai yang tidak bekerja seperti itu dibedakan dengan keledai yang dia itu tidak dipekerjakan atau keledai jinak gitu ya. Kalau keledai jinak itu cenderung bukan cenderung ya, memang dihukumi najis ininya, apa namanya, kotorannya. Tapi kalau keledai yang dikerjakan atau keledai liar itu justru tidak dihukumi najis ya. Kotorannya seperti itu. Berarti kan memang dibedakan tuh oleh syariat berkaitan tentang yang dipekerjakan dan yang tidak dipekerjakan. Salah satunya adalah sapi ini, sapi yang awamil yang dipekerjakan seperti ini, itu beda dengan sapi yang tidak dipekerjakan gitu kan. Nah kalau sapi yang tidak dipekerjakan keluar zakatnya dia. Sementara kalau sapi yang dipekerjakan untuk menggarap, untuk menarik apa dan lain sebagainya seperti itu, maka yang seperti ini tidak keluar zakatnya. Demikian. Mohon maaf. Oke. Ustaz, karena kita karena kelamaan itu bertemu, ada banyak pertanyaan nih Ustaz nih. Tidak sesuai tema sebenarnya Ustaz nih. Ada beberapa Ustaz tentang sholat duha Ustaz. Kan kalau di bunyi hadisnya kan duha itu sampai anak unta kepanasan. Nah kalau nggak tahu di Indonesia mungkin sama ya. Kalau habis subuh setelah 1 jam subuh itu masih belum panas kan matanya Ustaz? Apa dia ada logika memang apa gitu? Atau malah di Arab ya? Di Arab apalagi Ustaz, di sini jam 6 ya, jam 5 subuh gitu, jam 6 itu masih belum panas Ustaz itunya apa namanya mataharinya. Kita aja nggak kepanasan, anak kita juga nggak kepanasan gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apa nunggu sampai jam 9? Cuman kan kalau yang kita ambil hadis kemarin yang barang siapa sholat jamaah sama imam lalu menunggu sampai isyraq kan pahala hadis sempurna. Oke lah 1 jam 1,5 jam masih oke, tapi kalau sampai 3 sampai 4 jam repot juga ya. Gimana tuh? Baik, berkaitan tentang salat duha. Salat duha itu ada salat duha itu ada sebab ada awal waktu, ada kemudian waktu afdal. Oke. Kalau salat duha yang awal waktu itu yang salat syuruk itu. Salat isyraq atau salat syuruk itu yang salat duha yang awal waktu. Awal waktu. Ada waktu afdal. Waktu afdal itu yang hinatal mutusal, yaitu tatkala unta-unta kepanasan. Jadi kalau bicara tentang afdoliyah, yang afdol itu yang paling afdol dari waktu duha adalah ketika unta-unta kepanasan. Tapi kalau misalkan mau di awal di awal waktu ya salat syuruk itu. Nah, kalau dua-duanya juga mau dilakukan ya boleh. Awal waktu salat duha, nanti pas bagian waktu afdol juga salat duha lagi. Yang penting totalnya 8 rakaat aja gitu. Ini pertanyaan saya nih berikutnya Ustaz ini. Ini butuhnya talaki begitu, kalau enggak di sini saya bingung nih. Waktu di bab tentang sholat duha nih Ustaz, di kitab ini Bulughul Maram itu ada di nomor 419
riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha sedikit pun, namun mengerjakan pokoknya ini kayaknya yang bentar Ustaz. Nomor berapa coba? Di nomor 421 sama 422 nih Ustaz. Yang pertama riwayat Anas, dari Anas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayatnya At-Tirmidzi dan dia menganggapnya gharib atau aneh. Di note-nya itu hadisnya doif. Jadi yang 12 rakaat itu hadisnya doif. Yang kedua Ustadz, dari Ibunda Aisyah nih, dia berkata Rasulullah SAW masuk ke rumahku lalu beliau sholat duha 8 rakaat. Hadis riwayatnya Ibnu Hibban di dalam sahihnya, tapi note-nya doif juga. Nah ini gimana nih tuh? Jadi sholat duha itu 12, 8, 4 apa 2 gitu Ustaz? Baik. Ini yang tepat, sholat duha itu maksimal 8 rakaat. Ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban menuliskan dalam sahihnya. Kalau Ibnu Hibban menuliskan dalam sahihnya berarti beliau serius. Gitu. Jadi ada kaidah, kalau Ibnu Hibban menulis dalam sahihnya maka beliau itu serius. Tapi kalau misalkan Ibnu Hibban menuliskan dalam kitab yang lain, maka itu tidak terlalu ketat gitu. Penilaiannya terhadap hadis. Maka di sini dikatakan bahwasanya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla duha 8 rakaat. Ya, maksudnya Rasulullah SAW itu masuk ke dalam rumahku, kemudian beliau sholat duha 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Ya, telah meriwayatkannya Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kalau misalkan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, berarti Ibnu Hibban menganggapnya hadis yang sahih. Kalau kaidahnya, kalau Ibnu Hibban menulis di sahihnya dan menganggap hadis tersebut sahih, berarti itu serius. Memang hadis tersebut adalah hadis yang sahih di sisi Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Demikian. Ya. Adapun kalau ada catatan di sana misalkan hadisnya dhaif dan lain sebagainya, ya, itu biasanya satu kekeliruan mungkin dari pentahkiknya, atau pentakhrijnya. Pentahkik itu yang meneliti sebuah hadis. Ini asalnya dari mana gitu ya. Ini, nah, tahqiq seperti itu. Bisa jadi yang dimaksud itu kedhaifan di sana itu dhaif pada redaksi tersebut, tapi sahih pada redaksi yang lain. Demikian. Jadi berbagai kemungkinan bisa. Tapi kembali pada kaidah Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu kaidahnya adalah dia kalau nulis di sahihnya berarti serius, itu sahih. Tapi kalau dia nulis di kitab yang lain berarti biasanya itu mutasahil, dia itu bermudahan gitu dalam mensahihkan hadis. Gitu. Apa Ustaz? Kan kami ini orang awam Ustaz nih. Boleh tahu Ibnu Hibban itu masuk kategori ulama tabi'in atau tabi'in atau ulama kontemporer malah? Ibnu Hibban itu masanya setelah masa Al-Bukhari, Muslim gitu kan. Kemudian berarti abad kedua, ketiga itu. Ya. Abad kedua, abad ketiga. 300. Abad ketiga lah ya. Ibnu Hibban itu. Jadi ahli hadis memang. Murid-muridnya Imam Daruqutni, Tirmidzi dan sebagainya, Ibnu Hibban itu ya. Baihaqi itu satu tingkatan lah, maksudnya satu masa itu seperti itu. Jadi ini maksudnya abad kedua, abad ketiga versi hijrah ya Ustaz ya, versi hijriah ya. Iya, versi hijriah. Abad ketigaan lah, abad ketiga. Nah, berarti yang paling sahih itu 8 rakaat ya Ustaz ya, maksimal maksudnya ya. 8 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Sementara yang 12 rakaat dhaif memang. Oke, lanjut Ustaz ke masalah itikafnya nih. Tadi masalah yang mengejar pahala haji itu yang sempurna tadi Ustaz, kan setelah subuh itu menunggu atau itikaf. Nah, kemarin kan kita pernah membahas itu Ustaz. Itikaf itu tentang sahabat Ibnu Mas'ud
yang bertanya kepada muridnya apakah matahari sudah meninggi. Kan itu ngobrol tuh. Ngobrolnya nggak ngobrol kemana-mana sih, pasti ngobrolnya tentang seperti itu. Nah berarti kalau misalnya kita lagi itikaf, kan biasanya kalau di masjid suka ada kultum subuh tuh Ustaz. Sampai subuh. Kadang ada pertanyaan juga tuh. Itu masih dihitung kita masih itikaf di masjid gitu Ustaz. Karena kan berdiam diri masalahnya. Masih dihitung ya? Ya. Masih dihitung, berdiam diri di sana tuh bukan berdiam tanpa bicara sama sekali gitu. Maksud berdiam diri itu adalah maksudnya kita di sana duduk gitu. Mendengarkan kajian atau kita bertanya atau kita ngobrol, yang penting kita duduk di sana di masjid seperti itu i'tikaf. Dengan niat untuk i'tikaf gitu. Ya soalnya kalau jadi bukan nggak bicara sama sekali. Soalnya kalau kita enggak, saya nggak perlu guru, baca aja tentang terjemahannya gitu. Tapi kalau masalah berdiam diri aja kan kita mikirnya habis sholat subuh doa tuh, udah diem aja di situ. Nggak boleh kemana-mana, apa dia batal berarti maksudnya nggak yang penting masih di area masjid. Masih di area masjid. Okay. Masih di area masjid ya. Aduh saya lupa lagi. Ada hadis yang menyebutkan kalau itikaf itu di 3 tempat itu Ustaz. Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjid Aqsa. Maksudnya bukan itu ya Ustaz ya. Maksudnya itikaf dimanapun asal masjid begitu ya Ustaz. Ya. Wa antum aakifuna fil masajid, kata Allah, sementara kalian sedang i'tikaf fil masajid, di masjid-masjid. Kalimatnya fil masajid alif lam istighraqiyah berarti umum. Kalau ada lam istighraq, alif lam istighraq di sana yufidul umum. Jadi itu memberikan faedah umum untuk seluruh masjid. Ya, bukan hanya 3 masjid. Jadi tidak dibatasi di sana di 3 masjid, tapi banyak masjid, seluruh masjid yang ada di dunia ini gitu. Berarti kan itu berdiam diri di masjid Ustaz tuh disebut itikaf. Berarti kalau misalnya kita mau ke masjid, kita punya niat itikaf di sholat 5 waktu aja misalnya, itu termasuk itikaf juga dong berarti Ustaz? Itikaf maksudnya itikaf. Sekalian niat sholat jamaah, sekalian niat itikaf gitu Ustaz. Ya. Kalau kita mau sekalian dapat pahala i'tikaf bisa, sekalian niat i'tikaf. Iya, betul. Double pahala ya. Ya. Makanya kan pahala intidharus shalah, pahala menunggu salat antara 2 salat itu misalkan dari maghrib ke isya gitu ya. Nah, maka pahalanya itu bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keribat, seperti ribat. Ribat itu berjaga di tapal batas. Ya, dari sholat ke sholat dia tunggu gitu, jadi seperti ribat. Ya, berarti kan di sini ada i'tikaf kan, nunggu di sana. Misalkan kita dari maghrib tuh nunggu isya gitu ya di masjid gitu. Demikian. Maka itu pahalanya pahala ribat itu. Ya, pahala ribat, pahala berjihad, berjaga di tapal batas gitu. Sebentar Ustaz. Jadi saya teringat ini Ustaz menjaga wudhu tuh Ustaz. Jadi kalau misalnya dari sholat satu ke sholat yang lainnya tuh, ya betul, ya memang kan kita hidup menunggu ibadah satu dengan ibadah yang lain gitu ya kan. Mau sholat lohor asarnya belum nyampe, kita nunggu, nggak bisa sholat asar di jam 2 ya, harus tetap aturannya. Nah waktu menunggu sholat itu juga sama tadi Ustaz bilang seperti ribat. Saya dengar juga gini Ustaz, menunggu sholat itu seperti pahalanya seperti orang dalam keadaan sholat, benar nggak gitu Ustaz? Ya, jadi dia itu ketika dia setelah sholat dia tunggu lagi sholat berikutnya, dalam artian dia hatinya terpaut dengan masjid gitu ya, terpaut dengan sholat kembali, seakan-akan dia itu berada dalam sholat. Maksudnya adalah dia itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak ya, seakan-akan sedang dalam keadaan sholat gitu. Ini walaupun dia aktivitas gitu kan. Betul. Dia beraktivitas biasa. Ini pernah ditanya, berarti saya benar ya Ustaz ya. Jadi habis sholat lohor nih Ustaz, jam 12 ini posisinya lagi di kantor nih. Di kantor ada masjid ya. Udah selesai nih lohor, selesai sholat lohor, udah jamaah selesai sholat lohor. Terus saya punya keperluan kan ke kamar mandi, terus wudhu lagi. Pas wudhu lagi ada orang ngeliat,
Antum wudhu buat apaan gitu? Bukannya tadi udah sholat, jadi wudhu saya buat nanti sholat asar, saya bilang begitu. Ya nanti aja sholat asar, ya enggak, saya mau ngejar pahala menunggu waktu sholat. Berarti benar ya Ustaz ya? Ya, ya walaupun tidak wudhu lagi pun kalau misalkan kitanya memang dalam keadaan nunggu waktu sholat, dipahalai Pak. Gitu. Insyaallah. Apalagi kita berwudhu, nggak apa-apa kita berwudhu. Ya, kita tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu sekaligus juga menjaga wudhu gitu. Itu bagus, amalan yang bagus. Di antara amalan bagus dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya. Ya ini kan di antara hal yang membuat Oh iya, Bilal bin Rabah. beliau ini apa namanya, terompahnya atau sandalnya sudah terdengar di surga itu kan punya kebiasaan menjaga wudhu. Dan juga 2 rakaat setelah wudhu. Nah ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, sehingga sendalnya udah kedengaran di surga walaupun orangnya masih di dunia gitu. Kan dahsyat berarti. Ya. Ustaz, Nah, kalau itu. dalam perjalanan Ustaz, terkadang kan kita suka nggak dapetin air nih, jadi kita pegang wudhu nih Ustaz nih. Kayak saya lah, atau kita lah mau pergi ke suatu tempat, daripada repot kita punya wudhu. Jadi kalau waktunya sholat, ya udah kita tinggal sholat aja gitu Ustaz. Apa perlu wudhu lagi gitu Ustaz? Yang udah punya wudhu nggak perlu kan ya Ustaz ya? Nggak perlu wudhu lagi karena sudah terpenuhi syarat sah salatnya kan. Syarat sah salat itu kan taharah. Berarti ketika seseorang itu bersih dari atau dalam artian suci dari hadas dan najis, demikian. Dalam hal ini dari hadas asghar berarti kan itu demikian, dan itu maka dia sudah tinggal sholat saja karena sudah punya wudhu gitu kan. Demikian. Oke, lanjut Ustaz. Tidak harus wudhu lagi. Siap. Ya ini Ustaz, ada masalah di sini Ustaz, cleaning service. Jadi cleaning service itu dia mulai kerja itu jam 6 pagi. Nah dia angkut dari, jadi kan sama kayak outsourcing juga gitu cleaning service-nya Ustaz. Dia cleaning service kayak office boy kali ya kalau di Indonesia ya. Itu dia bawa dari tempatnya, dari asramanya itu belum waktu subuh. Pas lagi subuh dia lagi di dalam perjalanan Ustaz. Terus dia sampai ke tempat pekerjaannya nih, di tempat pekerjaannya subuhnya udah 4 Ustaz. Nah waktu saya bilang, waktu sampai di tempat pekerjaannya itu di tempat asrama kami nih, itu waktu subuhnya udah selesai. Dan itu kejadiannya berulang-ulang. Saya tanya waktu itu, saya pikir sholat duha kan Ustaz. Saya tanya, kamu sholat apa? Sholat subuh. Loh, sholat subuhnya udah lewat. Ketiduran nggak? Enggak. Ada ujur apa? Enggak, emang di perjalanan. Nah ini gimana nih Ustaz? Seharusnya kan sholatnya di dalam mobil ya Ustaz ya? Di perjalanan dia. Iya, di perjalanan. Kalau misalkan dia yang pegang mobil, maka wajib dia berhenti. Berhenti pinggir jalan sholat ya. Ketika masuk waktu subuh tuh. Jadi kalau misalkan kira-kira nyampe itu akan terlambat, udah lewat batas waktu sholat gitu kan. Demikian artinya habislah waktu sholatnya itu. Bukan tidak sholat berjamaah ya, habis sama sekali misalkan waktu sholatnya. Biasanya jam berapa di sana habis waktu sholat? Jam 6 atau jam berapa? Sekarang sih agak cepat. Kalau sekarang jam 6. Jam 6 udah. Jam 6 ya. Udah mau masuk. Sebentar. Ya setengah tujuan lah mungkin. Kalau di Indonesia kan agak lambat gesernya Ustaz. Kalau di sini agak cepat gesernya. Nah kebetulan sekarang jam segitu gitu. Nah cuman waktu pas giliran dia itu ya pas sampai ke sini waktunya habis subuhnya gitu. Berarti kan harus di perjalanan, masalahnya kan dia office boy Ustaz. Walaupun di sini Muslim, ya Indonesia juga banyak kan Muslim, banyak juga yang nggak sholat kan Ustaz. Kayaknya sopirnya nih nggak sholat. Nah kalau sopirnya nggak sholat, kan dia office boy gimana ya Ustaz? Dia kan nggak punya power ya. Mau ngomong nggak enak dia, kan office boy gitu ya kan. Ya paling saya bilang ya mau nggak mau kamu sholatnya ya sholat dalam perjalanan. Di mobil. Nggak bisa sholat setelah waktunya lewat. Kalau dia nggak ya kalau dia nggak berani untuk ngomong itu kan ke sopirnya, berarti dia sholat di mobil gitu. Ya.
dalam keadaan berdiri kalau mampu dia, kalau nggak mampu tinggal dalam keadaan duduk, kalau nggak mampu juga maka dalam keadaan apa istilahnya dengan Berbaring. syarat lah gitu ya. Ustaz, kalau misalnya taruhlah ya kayak misalnya kalau mobil memang ya kalau di dalam perjalanan ya misalnya kita di jalan tol misalnya gitu, subuhnya pas di jalan tol gitu kan nggak bisa berhenti, mau nggak mau kan kita sholat di dalam mobil. Nah, di dalam mobil kan emang ya batasnya segini, nggak bisa berdiri kan. Kalau di pesawat kan posisi masih bisa berdiri tuh Ustaz. Kalau kita berdiri masih tinggi kan itunya atapnya gitu ya, atap pesawat. Itu kalau kita sholat duduk memang takbiratul ihramnya harus berdiri dulu gitu Ustaz. Karena kan takbiratul ihram berdiri bila mampu. Mampu sih, cuma kan orang aneh kali. Gimana tuh Ustaz? Jadi gini, kalau misalkan kita berada di mobil pendek lah tentunya ya, maksudnya pendek seperti ini. Maka kalau kita mampu untuk berhenti di pinggir jalan, meskipun itu di mana tol gitu, maka satu kita perhatikan kalau kita dekat dengan rest area, kita ke rest area dulu. Tidak mengandalkan sholat di mobil. Kedua, kalau jauh ke rest area, maka kita bisa sementara waktunya udah mepet, maka kita berhenti istirahat sebentar ke pinggir, baru kita sholat di pinggir jalan. Dengan menggunakan koran kah, atau dengan menggunakan kardus atau apa gitu ya. Demikian. Karena kita masih punya istita'ah untuk melakukan itu, punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau misalkan sudah kalau kita berada di bus atau misalkan di kendaraan umum, ya kita nggak bisa mengendalikan kita bisa berhenti atau tidaknya gitu ya. Maka barulah kita di bus tersebut kita sholatnya, gitu kan? Karena nggak mungkin minta berhenti kalau busnya bus umum ya. Nah, demikian. Nah kalau di pesawat itu kan masih bisa berdiri. Ya. Kalau kita sedang berada dalam kondisi pesawatnya santai, pesawatnya berada di atas tuh, nggak lagi take off atau nggak lagi landing gitu ya. Nah, maka kita berdiri dulu, Allahu Akbar, biasa berdiri pas bagian ruku dan sujud kita duduk gitu. Ya, pas bagian ruku dan sujud kita duduk. Apa berdirinya di bangku penumpang kan Ustaz? Ya kayak begini nih, saya mepet ini gitu. Iya gini, nah gini aja biasa. Oh berdiri ya, berdiri. Berdirinya biasa berdiri. Iya berdiri. Kalau masih sanggup berdiri, kalau masih bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa, ya maka duduk kita. Gitu. Kalau malu gimana Ustaz? Bisa sih berdiri, cuman malu gimana Ustaz? Oh ya, jangan malu, jangan malu. Berarti karena itu aturan. Berdiri gitu ya Ustaz ya? Berdiri. Iya betul. Syarat sah salat itu kan pada asalnya adalah berdiri. Selain dukhulul waktu, selain masuknya waktu itu adalah al-qiyam, yakni berdiri. Fa'ilam yastati', kalau dia tidak sanggup baru dia duduk. Nah, dalam kaidahnya begini, kalau ma la yatimmu, sesiapa yang tidak bisa menyempurnakan itu, la yutraku kullu, dia tidak boleh meninggalkan semuanya. Dia mampu untuk setengahnya berdiri, dia mampu berdiri dia wajib. Kalau sudah tidak mampu baru, artinya jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Ya. Nah, kayak misalkan lagi dalilnya misalkan di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Semampu kalian di sini adalah ketika mampu menjalankan rukun, mampu menjalankan syarat, maka dia harus penuhi dulu. Mampunya cuma setengahnya, berarti tetap yang setengahnya dilakukan, setengahnya tidak dilakukan gitu. Ya. Tatkala kita misalkan nih ke masjid kita masih mampu berdiri nih salat. Tapi kita pas bagian ruku, bagian sujud nggak sanggup untuk turun ke bawah karena sakit lutut atau apa gitu ya. Maka tetap pas bagian berdiri mah ya berdiri gini, Allahu Akbar misalkan. Sampai pas bagian rukunya misalkan sulit, sakit, maka dia tinggal duduk gitu. Duduk ya, kemudian ruku ini Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud lebih rendah, Allahu Akbar. Begitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan seluruhnya dengan langsung duduk. Kalau masih mampu berdiri, tetap berdiri dulu. Saya salah dong selama ini berarti. Saat di pesawatnya sih duduk aja gitu.
keluar sendiri. Ya, 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 ya. Oke. Kecuali memang sulit berdiri karena kalau misalkan terlalu ya, kalau padat gitu padat ya, banget, kayak susah kayak gitu, di ya, Indigo ya. di apa ya yang padat itu ya. Tapi kalau beberapa maskapai mah enak juga nih, apalagi Saudi kalau Saudi kan ada pesawatnya kan. Ada tempat sholatnya, satu-satunya pesawat yang ada tempat sholat. Ya, masya Allah ya. Oke, oke. Oke, Ustaz. Selanjutnya ada nggak sih rukun dan syarat itikaf, Ustaz? Ada syarat dan rukunnya nggak gitu untuk itikaf? Iktikaf ada. Apa Dia itu? niat iktikaf karena ada orang hanya sekedar masuk masjid tapi nggak niat iktikaf ya nggak disebut iktikaf. Bersih-bersih doang. Kemudian ya kemudian yang kedua dia diam sejenak di sana, dalam artian sejenak itu sebatas sesuai dengan uruf ya. Uruf itu kebiasaannya orang tinggal di masjid itu berapa lama itu dikatakan iktikaf. Kalau misalkan dia dikatakan dia tinggal di masjid 15 menit, berarti iktikaf itu 15 menit minimalnya gitu kan. Biasanya dikatakan di satu daerah itu yang namanya orang iktikaf itu ya 1 jam gitu kan, paling tidak ya berarti 1 jam dia minimalnya. Oke. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang namanya iktikaf itu dia tidak boleh untuk berhubungan badan dengan istri, dengan pasangan itu. Oke. Ya. Walaupun posisinya bukan di masjid ya, pas hubungan badannya tapi di rumah. Oh iya, karena kemarin Nggak itikaf boleh bisa dia. terbawa sampai ke rumah ya kemarin ya, Ustaz. Ya, misalkan Maksudnya. dia pulang dulu ke rumah mau ambil makan Makan misalnya sesuatu. kan boleh ya. Hmm. Nanti mau masuk lagi ke masjid gitu kan. Terus kemudian di rumah dia udah niat iktikaf untuk sehari semalam misalkan di masjid. Atau 10 hari 10 malam 10 hari terakhir Ramadan misalkan, ya kan? Dia udah niat itu tuh iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Wow. Tapi pas bagian itu dia butuh makanan, dia pulang ke rumah kan? Iya, 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 benar. Pas pulang ke rumah dia ternyata malah berzina dengan istrinya, ya batal iktikafnya. Oh, oke. Iktikafnya batal. Karena disebutkan demikian la tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian itu menjimai mereka, istri-istri kalian, sementara kalian sedang iktikaf di masjid, nggak boleh. Walaupun prosesinya tidak dilakukan di masjid, tapi di rumah gitu kan. Oke. Tetap, ya tidak boleh. Sehingga itu bisa membatalkan iktikafnya. Nah, Demikian. ini ada lagi nih Ustadz nih. Itu hanya itu. Berarti kan iktikaf posisinya bisa aja dia sholat sunnah dan sebagainya kan. Tadi dia makan minum tadi Ustadz tuh bilang. Ada ya mungkin saya juga kali ya nanya. Itu tidak membatalkan wudhu kan Ustadz? Makan, minum, tidur gitu tuh membatalkan wudhu nggak sih? Kalau saya baca di surat yang tentang wudhu Ustaz, surat 5 ayat 6 surat Al-Maidah yang membatalkan wudhu kan kalau nggak salah ada 3 tuh Ustaz. Betul nggak Ustaz? Yang pertama itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ulama mastumun nisa. Yang kedua ya pergi ke toilet lah, berarti kurang lebih ya buang air besar buang air kecil kan begitu kan Ustaz. Sama Iya betul. apa sih berhubungan badan itu doang kan yang 3 yang saya tahu ya Ustaz. Iya. Berarti makan minum tidur nggak membatalkan wudhu, betul nggak tuh Ustaz? Baik. Makan minum itu membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Kalau tidur, nah ini membatalkan. Kalau lama dia sampai hilang akal, zawalul akli. Tapi kalau sebentar, maka itu tidak membatalkan. Sebentar dan posisinya posisi duduk, ya posisi duduk begini, tidur gitu kan, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan dia sambil senderan, kemudian lama, apalagi sampai keluar air liur gitu, seperti itu. Oh, emang ada hadisnya itu zawal dan akli. Para ulama menganggapnya itu membatalkan demikian. karena hilang akal jatuhnya. Karena hilang akal ya. Apalagi kalau terlentang ya, tidurnya terlentang gitu ya, sudah itu batal. Demikian. Sementara ada juga riwayat yang menyebutkan para terkait dengan tidur, seperti itu tidur tidak membatalkan. Tapi tidurnya para sahabat itu
yang dimaksud hadis tersebut, hadis riwayat Muslim itu tidurnya sambil duduk mereka, sambil nunggu. Dan tidurnya itu nggak tidur beneran tidur, mereka itu ngantuk-ngantukan gini gitu. Nah, gini. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu nggak batalkan wudu. Ya. Nah, kalau makan minum jelas nggak batalin wudu ya. Kalau makan minum nggak batalin wudu. Nah, terus selanjutnya mulamasah atau mulamastumun nisa, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, ya. Menyentuh perempuan itu yang kuat tidak membatalkan wudu. Nah. Ya. Karena lamasa di sana itu maknanya kata Ibnu Abbas adalah jima. Jima, iya jima. Jadi mulamastumun nisa tatkala kalian itu memulamasah wanita. Mulamasah itu adalah jima maksudnya, itu kiasan. Jadi bukan sentuhan dalam arti kata sentuhan menyentuh ini gitu kan. Tapi jima gitu. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang kuat gitu. Adapun menyentuhnya sendiri, Rasulullah SAW sebelum pergi ke masjid itu senantiasa mencium keningnya Ibunda Aisyah gitu. Ibunda, iya kan? Iya, betul ya. Ya kan? Pernah Jadi artinya sentuhan dengan istri itu tidak sampai membatalkan wudu. Yang sampai membatalkan wudu itu jika tergerak syahwatnya dia. Berarti benar ya, karena sentuhan yang tergerak syahwat. Ya. Buat saya yang belajar baru-baru kemarin itu hadis Ustadz yang kok di sini nggak boleh menyentuh perempuan di Al-Quran. Tapi di hadis Rasulullah waktu lagi sholat ada kan itu Ustadz yang kakinya Ibunda Aisyah melintang waktu sujudnya Rasul itu kan diangkat ya kan? Itu iya, kan betul. berarti ya. Diangkat. Nah, itu kan mesti ada sentuhan kan? Iya. Oke. Dua lagi nih Ustadz. Ustadz. Siap. Salah satunya haramnya sholat itu kan setelah asar sampai maghrib, sama subuh sampai isyraq. Nah ini terkadang nih Ustadz, ini kita udah sholat jamaah asar nih, berarti kan nggak boleh nggak sih sholat, misalnya sholat saya mau itikaf gitu, saya keluar sebentar mau wudhu, terus balik lagi mau sholat sunatul wudhu atau sholat tahiyat masjid, itu boleh nggak tuh Ustadz? Kalau tahiyat masjid boleh, karena berkaitan dengan sesuatu alasan. Kalau di sholatnya sholat mutlak kan tidak berkaitan dengan sesuatu alasan tertentu. Nggak boleh itu. Ya, maka itu nggak boleh karena berada di waktu terlarang. Oke. Gitu kan? Ba'da asar, ba'da subuh, kemudian ba'da qabla zuhur gitu kan? Ya. Di sebelum zuhur itu, ya kan waktu zawal itu, waktu pas matahari berada di tengah-tengah gitu kan? Nah itu jangan, karena itu waktu orang-orang kafir itu menyembah matahari di antaranya. Berarti termasuk sholat jenazah Ustaz. Kita udah pada sholat asar nih, tiba-tiba ada jenazah. Sholat jenazah tuh. Tapi udah sholat asar, tapi ini kan karena kondisi keadaan. Masih boleh berarti itu Ustaz. Nah, kalau itu mah karena kondisi keadaan. Kalau pada sholat asar tiba-tiba imam misalkan minta sholat gaib, sholat jenazah dan sebagainya gitu kan, dia mah karena terikat sesuatu atau masalah berkaitan dengan sesuatu, maka itu bukan mutlak kan. Ya. Kalau yang bukan mutlak pun boleh gitu. Kodo sholat sunnah aja boleh gitu. Ya, misalkan kita nggak sempat untuk sholat qobliyah subuh, ya. Misalkan kita nggak sama sholat qobliyah subuh, keburu iqamah, mungkin si muadzinnya lah ya, nggak sempat tuh. Sementara qobliyah subuh itu kan yang sangat ditekankan kan gitu. Maka kita bisa melaksanakannya ba'da subuh langsung. Karena atau kita melaksanakannya setelah terbit, gitu. Karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Beliau kalau tidak sempat qobliyah subuh itu beliau mengqadanya ba'da subuh langsung. Pada subuh. Gitu. Kemudian selanjutnya praktek para sahabat juga begitu, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya kenapa kamu sholat itu, qadha ya Rasul, belum sempat ba'da qobliyah subuhnya, dan beliau membiarkan. Ini menunjukkan bahwasanya itu persetujuan dari Rasulullah SAW. Berarti kemudian yang pada asar boleh itu. Kalau pada asar ternyata masih siang ya, maksudnya matahari masih terang benderang, seseorang boleh untuk melaksanakan
qada qabliyah zuhur misalkan, qada ba'diyah zuhur misalkan belum sempat, maka dia bisa melaksanakannya di ba'da asar bisa. Kalau waktu masih apa? Masih panas terang benderang ya. Demikian. Rasul pernah tuh mengqada qabliyah zuhur di ba'diyah asar. Ya, ba'da asar seperti itu. Ya, demikian. Oke. Jadi ya ini berarti dalil khusus gitu berarti ya Ustadz ya. Karena sesuatu hal yang nggak sengaja gitu, biarin aja lah, kan ada boleh dikodok nih subuh nih agak siangan lah gitu, nggak boleh ada niat itu ya. Tapi emang pas lagi sholat udah jamaah itu lalai itu. Ya. Oke. Satu lagi nih Ustadz, masalah sholat goib nih Ustadz. Ini kan kita lagi kena banyak musibah tuh. Kadang setiap hari ada berita meninggal. Kita boleh nggak sih sholat goib terus sendirian juga gitu? Boleh nggak sih Ustadz? Buat yang Aceh, buat yang di Sumatera Utara gitu kan tuh ada lagi meninggal. Kemarin kejadian DKM Masjid Jogokarian kan meninggal tuh, kita sholat lagi gitu, sholat goib terus munfarid gitu Ustadz. Boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak masalah ya. Cuma nanti khawatirnya terlalu berlebihan kalau selalu sejak sholat gaib dilakukan setiap hari atau bagaimana gitu ya. Karena insya Allah kan yang namanya sholat jenazah itu sendiri sudah diwakili sebenarnya oleh orang-orang yang di sananya dan sudah gugurlah kewajiban-kewajiban kita kan. Demikian. Kecuali kalau memang tidak ada yang menyolatkan, nah kita sholat gaib. Seperti misalkan kejadiannya wafatnya Najasyi itu kan. Oh iya, Raja Najasyi. Ada yang ya kan di sana di Etiopianya kan nggak ada yang Muslim kecuali Najasyi aja waktu itu. Tidak ada yang menyolatkan kan di sana. Mungkin penguburannya pun penguburan gaya Kristen mungkin. Ya kan. Tapi Rasulullah SAW dikasih tahu bahwasanya Najasyi wafat, maka beliau pun sholat ketika di Madinah itu kan. Ya, di Madinah itu beliau sholat untuk sholat gaib untuk menyolatkan Najasyi. Nah ini kondisinya kan karena tidak ada yang menyolatkan di sananya. Gitu. Berarti kalau tidak ada yang menyolatkan baru kita sholat gaib gitu Ustaz. Boleh. Betul. Atau kita sholat gaib itu walaupun misalnya ada yang menyolatkan di sana, tapi orang yang disolatkan itu adalah tokoh penting dalam Islam. Nah, boleh kita sholat gaib. Kayak misalkan ada ulama besar, ulama besar entah itu di Saudi, entah itu di Mesir atau di mana, itu dia wafat dan jasanya besar terhadap Islam, maka kita dianjurkan untuk sholat gaib gitu, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh besar Islam ini begitu. Ya, demikian. Kalau setiap orang meninggal di sholat gaibi, sementara dia sudah diwakili oleh yang lain seperti itu, khawatirnya bisa malah berlebihan kita. Ya, karena hampir setiap saat orang Islam tuh meninggal dunia tuh di belahan bumi manapun, setiap saat dan nanti jadi masyakoh itu kesulitan bagi kita. Maka cukup bagi kita untuk mendoakan bagi mereka-mereka yang wafat di belahan bumi lain seperti itu dengan doa umum kita, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum misalkan dan sebagainya. Karena di sini suka begini Ustaz, habis sholat isya misalnya atau habis sholat maghrib tuh teman-teman di sini yang dari Pakistan, Bangladesh, India, Mesir gitu. Ya kita mau sholat gaib ya gitu. Soalnya ada keluarga kami yang meninggal. Lah emang keluarganya nggak sholatin di sana? Tapi emang kita boleh nggak sholatin itu? Boleh kayak gitu. Berarti itu lebih kepada boleh kalau mereka minta. Dalam artian mereka mungkin keluarga yang berada di tempat antum di sana gitu ya. Dia nggak bisa pulang misalkan, dia mau menyolatkan, dia minta bantuan sedekah dari antum semua untuk sama-sama mendoakan menyolatkan, boleh kalau seperti itu. Ya, supaya apa namanya banyak yang mendoakan menyolatkan, lumayan 40 orang muwahhid menyolatkan kan dia tidak diazab gitu ya. Nah, kalau misalkan banyak kan yang menyolatkan mendoakan lumayan, insyaallah. Nah, syukur kita lanjut nanti ya. Ini banyak ganjalan-ganjalan ya, kayak seperti itu Ustaz. Buat kami kan resah jadi gitu Ustaz. Mau nanya sama siapa
Baik, ya gimana Vila, jazakumullahu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul hamdulillahi, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah dari saya mohon dimaafkan. Famang sa'afal yumin wa mang sa'afal yapur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan dimintai tanggung jawabnya dan semua ada masa expirednya, ada masa berlakunya. Kuluman alaivan, semua akan binasa dan sampai Rasul kita umur umat kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita hisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah ngapalatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz. Apa nih Ustaz? Ya, Ustaz. لا إله إلا الله محمد رسول الله